Selamat pagi dan namo buddhaya. Selamat pagi peserta kegiatan pengenalan sekolah lingkungan sekolah siswa baru. Sebelum menyampaikan materi, Miss ucapkan selamat bergabung di SMP Dharma Putra. Perkenalkan, nama saya Miss Rupasari Kesanti Ratna Paramita. Kalian bisa panggil saya dengan panggilan Miss Rupa. Di sini saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 8 dan Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN kelas 7. Ya, jadi nanti kita bertemu dalam pembelajaran PKN di kelas 7. Oke? Ya, hari ini Miss akan menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, sebelum itu, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Oke, kita lanjut saja ke materinya ya. Di era globalisasi saat ini banyak sekali tantangan untuk negeri kita. Namun, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban juga merupakan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta kita terhadap tanah air, yaitu Indonesia. Yang pertama, cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air. Itu semua diwujudkan dengan cara mengetahui sejarah kita, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan, dan pastinya menjaga nama baik negara yaitu Indonesia. Yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa, yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Dan kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, dan menjadi anak bangsa yang berprestasi dan baik. Yang ketiga yaitu Pancasila. Ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, para atlet bekerja keras untuk mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga menjadi pekerja lain. Begitu supporternya rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi dukungan, langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan bangsa.
Yang kelima yaitu memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras, dan menjalani profesi masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nasionalisme. Apa sih itu nasionalisme? Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Nasionalisme terbagi atas dua. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu mencintai bangsanya sendiri secara berlebih, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Dan yang kedua, nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Selanjutnya, yaitu ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama adalah sukuisme. Nah, sukuisme itu apa? Menganggap suku bangsa sendiri itu paling baik. Yang kedua, yaitu chauvinisme. Chauvinisme adalah menganggap bangsa sendiri paling unggul dan menganggap rendah bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, yaitu ekstremisme. Ekstremisme adalah sikap mempertahankan pendirian dengan cara yang perlu dengan kekerasan dan senjata. Yang keempat adalah provinsialisme, yaitu selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Sikap patriotisme bangsa Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan, dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah, seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cut Nyaddin, Tengku Umar dari Aceh, dan lain-lain. Sikap patriotisme memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai dengan 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Sikap patriotisme adalah sikap sudi, berkorban segala-galanya, termasuk nyawa, sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Nah, adapun ciri-ciri patriotisme, yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima, yaitu tidak kenal menyerah dan putus asa. Selanjutnya yaitu implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam kehidupan keluarga, contohnya menyaksikan film keluarga, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Yang kedua yaitu dalam kehidupan sekolah, contohnya melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Yang ketiga yaitu implementasi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Yang keempat yaitu implementasi dalam kehidupan berbangsa. Meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan dan jaga diri kalian masing-masing, tetap di rumah aja dan selalu menggunakan masker. Selamat pagi,
dan Namo Buddhaya.